Hello guys, how are you? Welcome back to the Minerva Podcast. Okay, since this is our second podcast and you guys probably haven't memorized our voices yet, so we are going to introduce ourselves. Hai, perkenalkan namaku Jikunia Dairi. Hai, namaku David. Halo, perkenalkan nama aku Ulung Prasetyo Hasyolan. Hai, namaku Olivia Linda. Hai, namaku Gaby. Hai, namaku Yolanda Evenia. Hai, namaku Grace Kesha. Hai, namaku Nilce Yuliana. Senang berjumpa dengan kalian lagi. Jadi, ini podcast kedua kita. Tema yang akan kita bawakan pada kali ini ialah tatanan baru pandemi COVID-19. Semua pasti sudah gak asing lagi dong dengan COVID-19 ini. Tapi ada gak sih yang masih bingung COVID-19 ini termasuk peristiwa sinkronik atau diakronik? Terus hubungannya dengan sinkronik dan diakronik itu apa ya? Jadi yuk kita bahas. Pertama, ada konsep diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Latin yakni dia, yang artinya melalui atau melampaui, dan chronicus yang berarti waktu. Dikutip buku historiografi barat tahun 2014 karya Wahyu Iriana, diakronik adalah memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Berpikir diakronik merupakan berpikir kronologis atau urutan. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan kejadian. Contohnya, belajar mengenai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, di mana dengan menelusuri pejuang bangsa Indonesia pada masa penjajahan di abad ke-17. Jadi, cara berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Apa sih ciri-ciri dari konsep diakronik ini? Ciri-cirinya adalah bersifat vertikal, lebih menekankan pada proses durasi, cakupan kajian atau pembahasan lebih luas, mengurai pembahasan pada satu peristiwa, mengkaji masa peristiwa yang satu dengan yang lain. Selanjutnya ada sinkronik. Sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin, artinya dengan, dan kronos yang berarti waktu atau masa. Sinkronik adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Biasanya digunakan dalam ilmu sosial. Contoh konsep sinkronik ada pada peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di mana mengurai dari berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Ciri-ciri dari konsep berpikir sinkronik dalam sejarah berkebalikan dari konsep diakronik, yaitu bersifat horizontal, tidak memiliki konsep perbandingan, bersifat kronologis, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu, jangkauan lebih sempit, dan kajiannya lebih mendalam dan serius. Karena sekarang kita sudah tahu apa itu konsep berpikir sinkronik dan konsep berpikir diakronik, mari kita bahas tentang COVID-19. Infeksi virus corona atau disebut COVID-19 yaitu Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Pada tanggal Erling Nianhui Yueshi Shiri, virus yang menginfeksi sistem pernafasan dan menyebabkan flu bahkan pneumonia ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk di Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Di Indonesia, virus COVID-19 pertama diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo sekitar 1 tahun yang lalu. Pada 2 Maret 2020 atau Erling Nian Sanyue Eri, kejadian ini menjadi awal mula penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga mulai menyiapkan fasilitas medis untuk menghadapi penyebaran virus ini, seperti rumah sakit dengan ruangan isolasi dan reagen
untuk mendeteksi virus. Tetapi, virus COVID-19 ini menyebar begitu cepat di Indonesia. Fasilitas medis yang sudah disiapkan pun lama-lama tidak mencukupi kebutuhan. Masker, hand sanitizer, sabun antiseptik pun menjadi langka dan sulit ditemukan pada awal-awal terjadinya COVID-19 karena banyak orang yang memborong. Sekarang kita akan mencoba menceritakan kronologis kasus COVID-19 pertama tahun 2020 di Indonesia. Kasus pertama berinisial NT berumur 31 tahun. Pada tanggal 14 Februari atau RU Singri, NT mengikuti acara pesta dance dengan peserta multinasional, termasuk Jepang. Ketika kembali ke domisilnya Malaysia, ternyata warga negara Jepang itu positif mengidap COVID-19. Pada tanggal 16 Februari atau RU Singliuri, selang 2 hari setelah itu, NT mengalami batuk, sesak, dan demam selama kurang waktu 10 hari. Pada tanggal 26 Februari atau RU Singliuri, untuk mengatasi keluhan, NT akhirnya berobat ke RS Mitra Depok. Di sana, dokter mendiagnosis NT mengidap bronchopneumonia, tetapi akhirnya NT ditetapkan sebagai subspesies virus Yuan dengan riwayat kontak kasus positif COVID-19. Pada tanggal 29 Februari atau RURC Curi, NT dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Suliati Saroso. Meski keadaannya sudah membaik, tidak demam dan masih batuk, dan pada tanggal 1 Maret atau Seyuri, dokter mengambil spesimen berupa nasofaring, ofaring, serum, dan septum. Sampel ini kemudian dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kasus yang dialami NT masuk dalam kategori COVID-19 dan pengawasan. Kasus kedua ini dialami oleh MD yang berumur 64 tahun. Pada tanggal 20 Februari, MD berkontak dengan anaknya NT yang diduga mengidap COVID-19. 2 hari setelahnya, pada tanggal 22 Februari, MD menunjukkan gejala infeksi corona. Ia juga berobat ke RS Mitra Depok dengan diagnosis tifoid serta infeksi saluran pernafasan akut. Namun pada akhirnya, MD diduga mengidap COVID-19. 29 Februari, MD beserta anaknya NT dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso. 1 Maret, prosedurnya sama dengan NT, dokter mengambil spesimen berupa nasofaring, orofaring, serum, dan sputum. Sampel ini kemudian dikirim ke Litbangkes. Kasus MD masuk dalam kategori pengawasan. Dan pada akhirnya, pada Senin 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan keduanya positif mengidap infeksi virus corona atau COVID-19. Begitulah kira-kira kronologis 2 kasus pertama di Indonesia ini. Karena itu, virus ini jangan dianggap main-main ya. Kita diajak untuk mencegah dan mengatasi COVID-19. Karena pandemi COVID ini mulai berubah tatanan hidup masyarakat. Salah satu perubahan yang harus dihadapi saat ini adalah adanya new normal. Apa sih new normal itu? New normal itu perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Contoh penerapan new normal yaitu dengan menerapkan sekolah online melalui aplikasi dan bekerja di rumah menggunakan aplikasi yang disediakan. Meskipun kita bekerja di luar atau di dalam rumah, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan loh. Misalnya, jika ingin pergi keluar, pastikan untuk selalu mengenakan masker yang bersih, masker medis atau masker kain yang sesuai dengan standar kesehatan. Dengan menggunakan masker ketika berada di luar, akan mencegah dan menghalangi virus untuk masuk ke dalam tubuh kita, terutama pada bagian mulut dan hidung. Selanjutnya, jangan menyentuh benda sembarangan di tempat umum, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sudah memakai benda tersebut, apakah steril atau tidak, dan bakteri yang ada di dalamnya berapa banyak. Jika terpaksa, jangan lupa untuk cuci tangan dan gunakan hand sanitizer ya. Selanjutnya, jaga jarak. Jaga jarak itu penting agar proses penyebaran tidak melebar. Kita tidak pernah tahu orang yang kita temui pada hari itu sudah bertemu dan berkontak fisik dengan siapa. Maka dari itu, biasakan untuk selalu memberi jarak kepada orang-orang di sekitarmu. Dan yang terakhir, jaga kebersihan diri. Biasakan setelah beraktivitas di luar, kita langsung membersihkan
Ketika selesai beraktivitas di luar dan melanjutkan aktivitas di dalam rumah, pastikan yang pertama memisah pakaian. Jadi sediakan keranjang khusus untuk baju yang sudah dikenakan dari luar, karena virus yang menempel pada baju jika disatukan akan susah hilang dan akan berdampak besar jika kita membiarkan baju tersebut menempel pada kulit manusia. Yang kedua, bersihkan barang-barang yang sudah dipakai untuk pergi keluar. Jadi setelah kalian dari luar, dari manapun itu, jangan lupa untuk membersihkan barang-barang kalian. Bersihkan dengan menggunakan hand sanitizer khusus seperti hand sanitizer khusus HP, baju, mobil atau kendaraan lainnya, dan masih banyak lagi. Pastikan kalian juga menyemprotkan antiseptik ke tubuh sebelum masuk ke dalam rumah atau ke dalam kamar ya. Jangan sampai upaya yang telah kita lakukan ini menjadi sia-sia ya. Yang belum mematuhi protokol kesehatan, mulailah berubah agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena sebenarnya masih banyak warga yang belum bisa mematuhi protokol kesehatan. Masih banyak orang yang tidak peduli, tidak memakai masker, bergerombol di tempat ramai sehingga angka penyebaran lama-kelamaan terus naik. Kalau kalian sebagai warga yang bijak, kira-kira apa yang kalian lakukan? What will you do as a new habit in this pandemic situation? Kalau untuk kami para warga Minerva Podcast, we will wear mask every time we go outside. We will wash our hands frequently. We will try to live a healthy life, and we will not go outside if there is no important things to do. Stay at home ya, karena salah satu solusi untuk mengurangi peningkatan angka corona harus dimulai dari diri kita sendiri. Maka dari itu, ayo mulai perhatikan dan patuhi protokol kesehatan. Kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi? So, that is our podcast for today. What do you think about our podcast? Is it fun or even boring? Give us some suggestion and criticism so that we can be better. Thank you so much for being together in our second podcast. That's all from us. Don't forget to like and comment. Stay healthy and stick to the health protocol. See you in the next podcast. Bye-bye!